Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nabda insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat. Thumma Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Baik, alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini ya insyaallah beberapa menit ke depan kita akan berbuka puasa ya. Enaknya sambil menunggu azan maghrib kita ngopi, ngobrol perkara iman. Ya. Baik. Yang mana alhamdulillah ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala hari ini mungkin beda dengan hari-hari sebelumnya. Hari ini kita diberikan berkah, yaitu berupa diturunkannya hujan. Dengan hujan udara semakin sejuk. Ya, dengan hujan pula ya, tumbuhan, tanaman, hewan-hewan ya, mendapatkan minum ya. Dan dengan itu pula kita mungkin semakin semangat ya, semakin nyaman dalam menuntut ilmu. Alaysa kadzalik? Yang mana penuntut ilmu itu ikhwan banyak fadilahnya, banyak keutamaannya ya. Disebutkan di dalam hadis ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya, disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun, tiada satu kaum pun yang berkumpul di masjid atau di antara rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, yang mana kaum ini membaca kitab-kitab Allah. Ya antum ini, ya mungkin tadi sebelum mulai kultum, ya antum memulai dengan tilawah. Ya, ada yang di sini sehari sudah atau sampai hari ini sudah selesai 3 juz atau 5 juz tilawahnya? Ada? Atau minimal 1 juz? Ya. Jadi harus punya target. Ya, dalam bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an. Harus punya target dalam tilawah antum, minimal 1 bulan Ramadan ini antum hatam Al-Qur'an 30 juz. Tilawah ya, bukan hifdzan, tapi tilawah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, yang mana mereka ini membaca Al-Qur'an. Selain membaca, mereka pun saling belajar ya tentang Al-Qur'an, tafsirnya kah, atau bahasa Arabnya, atau balaghahnya yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Ya. Selanjutnya disebutkan kecuali turun kepada mereka ketenangan, ketentraman di dalam hati. Ya, contohnya sekarang, ketika kita kajian, kita tidak disibukkan dengan hal yang lain. Antum tidak sibuk dengan nyuci, tidak sibuk dengan urusan yang ada di kamar. Antum fokus dengan apa yang antum simak hari ini. Ya, dari pelajaran dan kajian atau kultum hari ini. Ya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun di dalam hati mereka ketentraman, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan serta merta rahmat Allah berkumpul di antara mereka, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat senantiasa mengepakkan sayapnya, mengelilingi para penuntut ilmu ini yang berada di masjid. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebut nama-nama para talibul ilmi di antara mereka yang sedang belajar Al-Qur'an di depan dan di hadapan para malaikat. Ya, ini adalah bukti Allah
yang mana sebelumnya di dalam ayat menyebutkan ya bahwa manusia, ya ini perkataan malaikat yang mana manusia, ya Allah, apakah Engkau menciptakan manusia, menciptakan makhluk di muka bumi yang mana mereka ini hanya bisa menumpahkan darah satu dengan yang lain? Maka Allah bantah di sini, ya wa dzakarahumullahu fi man indah, yang mana ternyata di antara manusia yang banyak ini ada mereka yang berzikir kepada Allah. Ada mereka yang menuntut ilmu, ada mereka yang senantiasa mengingat Allah Azza wa Jal. Maka Allah sebut-sebut nama orang ini. Fulan, Masya Allah, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Malaikat menyimak nama-nama ini. Ya, semoga nama-nama kita lah yang menjadi ataupun yang selalu disebut-sebut oleh Allah Azza wa Jal. Baik, ayo ikhwan, yang semoga selalu diberikan kesehatan, senantiasa diberikan semangat dalam menuntut ilmu. Ya, tentu kultum hari ini ya kita insya Allah bertemakan tentang meraih keberkahan di dalam bulan Ramadan. Ya, kalau tadi Ustadz bahasnya ngopi, ya bahasa antumnya ngobrol perkara iman. Ya, tentu ngopi ini tidak kosong ya. Kita bukan ngopi sekedar minum misalnya. Tidak, karena ini bulan Ramadan. Ya, ngobrol perkara iman kita insya Allah lebih berbobot ya, tentang meraih keberkahan pada bulan Ramadan. Sebelumnya, apa itu keberkahan? Apa itu berkah? Ya, kalau antum sering dengar di kampung-kampung atau di kampung halaman antum ada namanya berkat. Ada yang pernah dengar? Berkat, tahu berkat? Ya, model nasi kotak atau nasi bungkus yang dibawa setelah pengajian ataupun ya kumpul-kumpul bersama, yaitu ada namanya berkat. Ya, di dalam bahasa Arab berkah ya atau al-barakah, yang mana al-barakah atau berkah ini diartikan sebagai kebaikan yang tetap atau kebaikan yang terus-menerus menambah. Ya. Jadi kebaikan ini senantiasa istiqomah dengan keberadaannya, ataupun kebaikan ini akan terus bertambah. Itu namanya berkah atau keberkahan. Ya. Yang mana kalau kita lihat bulan Ramadan, ya, melalui ayat-ayat dan hadis banyak sekali yang menyebutkan fadilah-fadilah dan keutamaan bulan Ramadan. Ya. Di antaranya di dalam Al-Quran disebutkan fi qoulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Menjelaskan ayat ini tentang diwajibkannya bulan Ramadan, yang mana tujuannya agar kita bertakwa. Ya, pada hakikatnya puasa itu sama halnya seperti perisai. Kalau antum pergi perang hanya membawa pedang saja, itu akan lebih mudah ditusuk, akan lebih mudah diserang musuh. Tapi kalau antum bawa pedang sama perisai ini, antum lebih kokoh. Ya, minimal tidak secepat ditebas yang tidak memegang perisai. Antum bisa berlindung dari perisai. Itulah halnya puasa. As-siyamu junnah. Ya, puasa itu sama seperti perisai, tameng yang melindungi kita. Ya. Dan disebutkan di ayat yang lain, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, disebutkan lagi fadilah tentang syahrul Ramadan, tentang bulan Ramadan ya. Yang mana syahrul ramadhan alladzi unzila fihi Qur'an, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Ya, ini tema mungkin kultum sebelumnya ya. Ramadan adalah bulan Al-Qur'an melalui ayat ini. Ya. Kemudian di surat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Ya. Ada satu malam yang mana malam ini lebih baik dari 1000 malam. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Antum tidak akan temukan bulan ini, atau antum tidak akan temukan hari ini yang disebut dengan Lailatul Qadar
malam yang lebih baik daripada 1000 bulan kecuali di bulan Ramadan. Ya. Dan banyak lagi tentang bulan Ramadan. Di antaranya hadis Nabi Muhammad SAW, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada antum, kepada kalian semua, wahai kaum muslimin, syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ya, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Ya, di sini jelas ya bahwa tema yang Ustadz bawakan di sini ya berkaitan tentang dalil tersebut. Ya. Tapi kalau kita lihat bulan Ramadan, banyak fadilah, banyak keutamaannya di dalam, yaitu keberkahan-keberkahannya. Ya. Untuk orang lain belum tentu bisa sama seperti di dalam hadis, bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita lihat hujan, ya, menurut sebagian orang hujan adalah berkah, sahih? Ya, Allahumma shayban nafi'an. Makanya doanya selalu Allahumma shayban nafi'an, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Ya. Karena hujan itu pada hakikatnya membawa manfaat untuk tumbuhan, untuk hewan-hewan dan juga untuk manusia. Ya. Namun ada kalanya hujan ini ya menurut sebagian manusia adalah musibah. Terkena banjir setelahnya, ya, rumahnya hancur terbawa air. Ya. Dan begitu juga di bulan Ramadan. Sebagian orang bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Sebagian orang menunggu-nunggu bulan Ramadan, bahkan sampai berdoa Allahumma balighna Ramadan. Tapi ada sebagian orang ya, ketika bulan Ramadan datang ya malah menghindar. Malah tidak berpuasa di dalamnya, ya seakan-akan hal atau Ramadan itu seperti hari biasa, ya, yang mana di dalamnya diperintahkan ada sholat 5 waktu ditambah sholat tarawih, ya, jangankan sholat 5 waktu, ya, sholat 1 waktu, ya, contoh zuhur atau maghrib saja tidak sholat, apalagi 5 waktu, apalagi sholat tarawih. Ya, makanya perlu latihan. Ya, tubuh kita perlu latihan. Ya. Baik. Ayo ikhwan. Ya, jadi kita melihat bulan Ramadan ini dari pandang sudut kita, ya ayyuhalladzina amanu. Makanya Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan bagi kalian berpuasa. Ini adalah panggilan khusus untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin akan kabur dari bulan Ramadan. Mereka tidak suka dan tidak senang dengan kedatangan bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, yang hanya datang setahun sekali saja. Ya, belum tentu Ramadan tahun depan kita dapat. Ya, makanya kita maksimalkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Tapi maka di antara kiat-kiat kita ya, dalam meraih keberkahan, meraih kebaikan di dalam bulan Ramadan, ya, di antaranya yang pertama adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya. Berilmu terlebih dahulu sebelum qaul, perkataan, wal amal, dan juga perbuatan. Apapun tentang Ramadan, ya fikih Ramadan, ya hal yang wajib, hal yang sunnah, hal yang makruh, hal yang diharamkan di dalam bulan Ramadan kita harus tahu agar kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan di bulan Ramadan. Ya, kalau antum lihat anak kecil yang mungkin belum tahu hukum Ramadan misalnya, atau belum tahu apa namanya yang sunnah atau yang wajib atau yang diharamkan, ya, mereka akan melakukan semaunya. Ya, karena belum tahu hukumnya. Ya, tapi untuk yang sudah tahu, maka dia akan mendapatkan semua kebaikan. Oh, ternyata di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Oh, ternyata di dalam bulan Ramadan
di dalamnya ada sholat tarawih. Kalau yang tidak tahu di dalam bulan Ramadan ada sholat tarawih, maka dia akan kehilangan sholat ini. Ya. Dan lain sebagainya. Yang mana di dalam bulan Ramadan banyak sekali ya untuk seorang yang puasa di dalamnya, padahal disebutkan banyak kebaikan. Ya. Lis-shaim farhatan, ya. Untuk orang yang berpuasa, dua kebahagiaan untuknya. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Ya, itu adalah momen-momen paling bahagia, walaupun antum hanya buka dengan sebiji kurma saja, atau hanya dengan air minum saja sambil mendengarkan kumandang azan, itu masya Allah, hal yang luar biasa. Antum tidak temukan di luar bulan Ramadan. Meskipun itu hanya puasa Senin Kamis, itu beda rasanya dengan bulan Ramadan. Ya. Dan kebahagiaan yang berikutnya adalah ketika kita bertemu dengan Rabb. Ya. Kita sudah puasa Ramadan 1 bulan full. Ya, kita puas dengan apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Kita melaksanakan apapun perintah Allah, menjauhi larangannya, bahkan sunnah-sunnah Rasulullah kita lakukan di bulan Ramadan di hadapan Allah. Ya, tubuh kita memberikan bukti bahwa kita betul-betul puasa di bulan Ramadan. Maka untuk orang yang berpuasa ada surga khusus untuk orang yang berpuasa. Ya. Maka dari itu, ya, untuk orang yang berpuasa banyak sekali fadilah-fadilah yang akan didapatkan. Ya. Yang pertama apa tadi? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, berilmu dahulu tentang Ramadan, ya, tentang hal yang haram, yang sunnah, yang makruh, yang mubah di bulan Ramadan. Maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan di dalam bulan Ramadan. Yang berikutnya adalah beramal salih di bulan Ramadan. Ya. Beramal salih di bulan Ramadan. Yang mana amal salih ini tentu menjadi tolak ukur kita. Setiap waktu yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan. Ya, namun kadangkala manusia lupa nikmat-nikmat Allah yang sudah begitu banyak diberikan, namun lupa disyukuri. Ya, justru sebaliknya kufur dengan nikmat Allah. Ya, disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ni'matani, ya, ada dua nikmat, yang mana dua nikmat ini seringkali manusia lupa. Ya, padahal hampir setiap waktu merasakan nikmat ini. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Waktu sehat dan waktu luang. Sehat begitu mahalnya di hari biasa, apalagi di bulan Ramadan. Ya. Kemudian antum akan rasakan betul-betul nikmat sehat itu ketika antum di bulan Ramadan gak bisa ikut puasa. Antum terbaring di rumah sakit, harus minum obat dan tidak boleh berpuasa. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-faragh, waktu luang. Ya. Yang mana antum ini sekarang para tulabul ilmi dalam waktu luang, antum fokus belajar, antum fokus dengan menghafal, antum fokus dengan menuntut ilmu, tidak disibukkan dengan urusan dunia. Antum belum diwajibkan mencari nafkah sendiri, antum belum memiliki keluarga yang menjadi tanggungan antum. Ya, beda cerita ketika orang sudah memiliki tanggungan, dia memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya, ya, maka akan diambil porsi waktunya untuk mencari nafkah. Itu tidak akan didapatkan kembali, waktu tidak akan bisa berputar kembali. Antum suatu saat akan memiliki keluarga, terutama untuk yang aliyah, ya, kakak kelas, ya, antum harus punya khutbah, harus punya jalan hidup. Ya, setelah lulus mau kemana, jangan sampai, ya,
Setelah lulus, antum belum menemukan tujuan jalan antum. Apakah mau kuliah, apa mau nikah langsung, ya. Tentu harus antum rancang betul-betul, ya, kehidupan antum. Taib. Maka dengan dua nikmat ini sebetulnya manusia sudah betul-betul bisa merasakan keberkahan dalam bulan Ramadan. Bisa full mengisi waktunya dengan kegiatan dan amal saleh. Ya. Baik. Dan yang berikutnya, untuk mendapatkan keberkahan di dalam bulan Ramadan, ya, adalah beristiqomah dengan beramal saleh. Ya. Setelah tadi poin yang kedua adalah beramal saleh, tidak cukup antum beramal saleh sehari saja atau hanya dalam Ramadan saja. Tapi perlu adanya istiqomah, ya, untuk memberikan keberkahan di dalamnya. Ya. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Ya. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang meskipun sedikit saja tapi istiqomah. Ya, contoh misal baca Al-Quran seharinya hanya 1 halaman saja tilawahnya, tapi dia setiap hari terus baca. Ada satu lagi bisa baca 1 juz dalam sehari, besoknya sudah dia tinggalkan tuh Al-Quran. Besoknya sudah kembali bermaksiat lagi, kembali lagi mendengarkan musik, kembali lagi dengan yang namanya kalau sekarang lagi banyak, ya, ramai kalau sedang berpuasa ngabuburit, ya, ditambah, ya, membawa seorang perempuan, ya, rasanya dunia milik berdua katanya, padahal dunia ini milik Allah. Sahih? Ya. Ini hati-hati ayo ikhwan, ya, hati-hati. Untuk antum yang sebentar lagi pulang ke rumahnya, mudik, ya, bertemu dengan sanak keluarga, maka amalan inilah yang menentukan antum keistiqomahan, ya, akan membuktikan antum betul-betul thalibul ilmi. Nanti dilihat ketika liburan, nanti dilihat ketika tidak ada asatidzah, ketika antum sendirian, yang melihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Maka amalan istiqomah ini harus bukan hanya di dalam bulan Ramadan saja, tapi harus setelahnya, Syawal dan seterusnya bulan-bulan diisi dengan amal saleh. Barulah dia mendapatkan keberkahan dari amal-amalnya. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah tidak lupa selalu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar amalannya terus diistiqomahkan, agar amalannya terus berjalan sampai akhir hayatnya. Ya. Disebutkan di dalam hadis, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Ya. Ihris, bersemangatlah kalian ala ma yanfa'uka, dengan apa-apa yang bermanfaat untuk antum semua. Ada waktu kosong di rumah, kerjakan yang bermanfaat. Ya. Wasta'in billah, jangan lupa minta tolong sama Allah agar kita tidak sombong. Ya. Minta tolong sama Allah agar amalan kita bisa istiqomah, agar amalan kita bisa terus berjalan sampai akhir hayat kita. Kadangkala manusia istiqomah di pesantren, namun ketika lulus beda cerita. Antum akan lihat teman-teman antum nanti sejatinya ketika sudah di luar pesantren. Ya, teman sejati dialah yang membawa temannya ke dalam kebaikan. Ingat itu. Ya. Teman sejati pada hakikatnya ialah yang membawa antum ke dalam surga. Ya. Al-mar'u ala dini khalilihi.
Ya, seseorang itu tergantung dengan agama temannya, falyanzur ila man yukhaliluhu. Maka lihatlah kepada siapa dia berteman. Hati-hati. Ya. Teman itu bisa membawa kita ke dalam keburukan dan bisa juga membawa kita ke dalam kebaikan. Apakah antum yang bisa membawanya atau antum yang dibawa oleh teman antum? Ya, maka antum harus melihat teman-teman antum. Ya, bergaulah dengan orang-orang salih. Ya. Karena orang-orang salih ini akan mendapatkan doa dari orang-orang salih juga. Seperti yang diucapkan ketika kita sholat, antum bisa lihat baik-baik. Assalamu alayka. Sebelumnya assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya. Salam untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang salih, yang senantiasa beramal salih. Itu dapat doanya ketika setiap kali sholat dari orang-orang salih. Ya. Taib ayol ikhwan. Ya, itulah tadi sedikit kiat-kiat ya untuk kita bisa meraih keberkahan di dalam bulan Ramadan ini. Ya. Tentu semua dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Ya, di mana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha." Ya. Katakanlah ya, Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Ya, katakanlah Allahumma malikal mulk, ya Allah yang maha memiliki kerajaan. Tu'til mulka man tasha, engkaulah yang bisa memberikan kerajaan ya dengan kuasamu. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkaulah yang bisa mencabut, yang bisa mengambil kerajaan dengan kuasamu. Wa tu'izzu man tasha, dan engkaulah yang bisa memberikan kekuatan, yang bisa memberikan kebijaksanaan. Wa tudhillu man tasha, dan engkaulah yang bisa merendahkan orang lain, dan engkaulah yang bisa merendahkan dan juga menghinakan orang lain. Biyadikal khair, hanya di tanganmu lah semua semua kebaikan. Ya, jadi semua kebaikan tentunya hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua keberkahan tentunya hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Maka salah jika kita meminta berkah kepada selain Allah. Hadza ma aqulu lakum wa naqulu kadzalika syukran wa jazakumullahu khairan katsira. Nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.